Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Bapak bisa bertemu dengan antum walaupun melalui media YouTube, yaitu untuk menyampaikan materi untuk kelas 3 Sanawiyah, yang mana sebelumnya di kelas 2 antum sudah belajar mengenai beberapa macam pewarisan, yaitu dari mulai pewarisan macam pertama dengan penetapan bagian, yang mana ahli warisnya adalah merupakan yang disebut dengan ahlul furud atau dawil furud. Juga macam yang kedua yaitu antum belajar mengenai ahli waris yang mendapatkan bagian seluruhnya atau bagian sisa, atau yang disebut dengan golongan asobah. Juga termasuk yaitu ahli waris yang terhalang dari mendapatkan waris, atau disebut juga dengan mahjub untuk laki-laki dan mahjubat untuk perempuan, atau yang disebut dengan hijab. Baik ya, sekarang di kelas 3 karena sudah sampai kepada 3 macam pewarisan tersebut, maka sekarang yaitu kita belajar mengenai isbatul furud, yaitu menetapkan bagian-bagian. Apa maksudnya menetapkan bagian-bagian itu? Yaitu yang mana dalam masalah ini, setelah kamu mengetahui setiap bagian ahli waris atau setiap bagian furud dari ahli waris, baik setiap ahli waris yang mendapatkan asobah, juga ahli waris yang termahjub, maka di sini nanti kita akan belajar langsung dengan cara kaitan dengan bagaimana penetapan tersebut, juga dengan cara menghitungnya. Untuk sebelum kepada materi menghitung, dalam penetapan bagian ini tentunya harus diketahui oleh antum, yaitu beberapa hal, yang diantaranya yaitu kita harus tahu dulu posisi atau golongan ahli waris itu masuk pada macam golongan yang mana. Contohnya, misalnya ada beberapa ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Misalnya seperti apa yang ada pada buku antum, yaitu ada al-ab bapak, al-um ibu, ada jawj suami dari yang meninggal, ada al-jad kakek, misalnya juga ada ahu syakik saudara laki-laki yang sekandung, terus al-amu syakik paman laki-laki yang seayah si ibu, terus ada ibnun dan bintun anak laki-laki dan anak perempuan si mati. Lantas juga dalam masalah itu misalnya ada ahulil ada saudara laki-laki yang seibu. Dari semua ahli waris yang tadi Bapak sebutkan, maka perlu kita posisikan dahulu ahli waris tersebut, yaitu dengan dipilah-pilah, dengan kita memilih atau kita memasukkan dari 9 ahli waris itu, yaitu mana yang termasuk golongan ahli waris yang mendapatkan furud yang pertama. Baru yang kedua adalah siapa saja dari 9 ahli waris tersebut yang mendapatkan asobah. Lantas yang terakhir yaitu dari 9 ahli waris itu siapa saja yang termahjub atau terhalang dari mendapatkan waris. Yang pertama, dari yang disebutkan tadi misalnya ada al-ab, al-um, jawj, jad, ahu syakik, amu syakik, ibnun, bintun,
ahlul kalau kita masukkan mereka itu kepada golongan pertama, siapa yang tergolong menjadi ahlul furud atau siapa yang termasuk golongan dawil furud, maka dari ahli waris tersebut yaitu ada 3 ahli waris yang termasuk golongan ahlul furud, yaitu al-ab, al-um, zawaj, bapak, ibu, dan suami. Lalu kita cari dari 9 ahli waris itu siapa yang termasuk golongan asobah. Di sini ada beberapa golongan asobah, baik asobah secara binafsi dengan sendiri, ada juga asobah dengan asobah bigoiri, yaitu karena ada yang lain. Tetapi dalam masalah asobah ini tidak mungkin semuanya, baik yang menjadi asobah secara binafsi ataupun asobah secara bigoiri, mereka semuanya mendapatkan asobah. Maka pastinya yang termasuk golongan asobah ini yaitu cuman satu golongan, baik secara binafsi, baik secara bigoiri, ataupun misalnya secara malgoer. Kita tentukan siapa di sini yang menjadi asobah. Walaupun di sini misalnya bapak adalah golongan asobah, terus kakek adalah golongan asobah, saudara sekandung juga laki-laki adalah golongan asobah, terus al-amu syakik juga golongan asobah, termasuk ibnun juga golongan asobah. Dari apa yang tadi Bapak sebutkan, golongan asobah tersebut, antum tahu mana yang lebih dekat kepada si mati dari ahli waris tersebut. Tentunya kalau kita lihat dalam penentuan asobah ada yang disebut dengan asobah secara binafsi, yaitu ada 4 jalur. Jalur banawat, abawat, akhwat, amawat. Jalur bapak, jalur anak dulu pertama, baru jalur bapak, baru jalur yang ketiga adalah jalur saudara, baru yang keempat adalah jalur paman. Di sini ada keempat jalur tersebut, yaitu jalur anak ada, jalur bapak ada, jalur saudara ada, termasuk jalur paman. Maka yang diutamakan adalah jalur pertama. Siapa? Yaitu jalur anak. Yaitu karena di sini ada ibnun, ada anak laki-laki. Maka yang lainnya tidak mendapatkan bagian secara asobah, walaupun mereka golongan asobah. Di sini dikarenakan ada bintun, tidak mungkin bintun mendapatkan furud walaupun dia adalah golongan furud. Kenapa? Karena bintun di sini ada muasibnya, ada saudara laki-lakinya. Maka bintun di sini tidak mendapatkan bagian furud, melainkan dia bersama ibnun dalam bagian asobah bigoiri. Maka di sini yang mendapatkan asobah bigoiri adalah ibnun dan bintun. Maka sesisanya selain ahli waris yang mendapatkan furud tadi yaitu al-ab, al-um, zawaj, dan ahli waris mendapatkan asobah bin, ibnun, dan bintun, maka yang lainnya adalah ahli waris golongan yang ketiga, yaitu ahli waris yang termahjub dari mendapatkan bagian, yaitu kakek, saudara sekandung, paman sekandung, dan saudara seibu. Jadi dari 9 ahli waris tadi, maka kita bisa sebutkan siapa saja yang akan mendapatkan bagian, yaitu yang pertama al-ab, bapak, yang kedua al-um, ibu, dan yang ketiga adalah zawaj. Adapun bintun dan ibnun adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Jadi dari 9 ahli waris itu ada 5 ahli waris yang akan mendapatkan bagian dari yang ditinggalkan oleh si mati atau yang disebut dengan tirkah. Al-ab kita tentukan bagiannya karena dia sekarang bukan ahli waris yang mendapatkan asobah, melainkan bagian furud. Kenapa? Karena di sini ada anak, maka al-ab bagiannya 1/6 dengan alasan karena ada anak. Karena si mati meninggalkan turunan, yaitu siapa? Ibnun dan bintun. Al-um yang kedua juga sama mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada anak.
ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Dalam artian si mati meninggalkan para waris, meninggalkan turunan. Dan Jauj juga sama, mendapatkan 1/4. Kenapa tidak 1/2 tapi 1/4? Karena ada anak, karena si mati meninggalkan turunan, yaitu ibnun dan bintun. Nah, bintun dan ibnun adalah ahli waris yang mendapatkan asobah, mendapatkan sisa. Seperti sebelumnya oleh Bapak sudah dijelaskan dalam penjelasan ahli waris yang mendapatkan asobah dengan pernyataan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu alhiku paro ido bi ahliha pama bakia pa'aula rojulin dakarin. Tentukanlah bagian itu, berikan bagian itu kepada ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai dengan purudnya. Tadi sudah kita tetapkan, bapak 1/6, ibu 1/6. Lantas suami juga bagiannya 1/4. Karena di sini ada sisa, pama bakia paula rojulin dakarin. Tetapi di sini tidak seorang, yaitu anak laki-laki saja, karena ada bintun termasuk anak. Maka kita tetapkan asobahnya adalah asobah bigweri, asobah bersama yang lain, karena bintun ada muasibnya. Nah, dengan sudah kita ketahui siapa saja yang mendapatkan bagian secara purud, sudah kita ketahui siapa yang mendapatkan asobah, dan sudah kita ketahui siapa yang termahjub, baru setelah itu kita yaitu hitung berapa bagian mereka yang akan kita dapatkan. Nah, sebelum menghitung kepada bagian-bagian yang mereka akan dapatkan, maka terlebih dahulu kita harus dulu mencari atau membulatkan masalah. Dengan cara bagaimana? Gampang, yaitu dengan cara kita cari KPK-nya, kelipatan faktor terkecil. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan, ibu bagiannya 1/6, bapak bagiannya 1/6, Jauj bagiannya 1/4. Maka dari bilangan-bilangan tadi, dari purud-purud tadi, ada bagian 1/6, ada bagian 1/4, maka muncul yaitu bilangan 6 dan 4. Nah, dari 6 dan 4 tersebut kita cari bilangan berapa yang dapat dibagi oleh 6 dan 4. Maka dari 6 dan 4 itu, kalau kita cari bilangan yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut adalah 12. Karena 12 dapat dibagi oleh 6, 12 dapat dibagi oleh 4. Maka kita tentukan dengan KPK tersebut, kelipatan faktor terkecil tersebut, 12 adalah sebagai asal masalah. Nah, dari 12 tersebut, berapa bagian untuk Bapak? Tinggal kita bagi. 12 bagi 6 kali 1. Hasilnya adalah 2. Nah, untuk ibu sama, 12 bagi 6 kali 1. Hasilnya 2. 12 bagi 6 kali 1. Nah, untuk suami, 12 bagi 4 kali 1. Maka hasilnya adalah 3. 12 bagi 4, 3. Hasilnya 1. Maka kita dapatkan bapak bagiannya 2, ibu bagiannya 2, suami bagiannya 4. Nah, suami bagiannya 3. Maka jumlahnya 3 tambah 2 tambah 2, jumlah 7. Dari 12 ini, yaitu sudah diambil secara purun 7, maka ada sisa 5. Maka 5 ini kita tetapkan sebagai bagian untuk anak yang menjadi asobah, yaitu ibnun dan bintun. Nah, dikarenakan di sini ibnun dan bintun secara bagian palil zakari mislu hadil unsayain, yaitu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, maka secara jumlah mereka walaupun jumlah orangnya 2, tetapi secara jumlah bagian adalah 3, maka tidak mungkin 5 dibagi 3. Karena hasilnya tentu akan pecah lagi. Tadi kita dari yang sudah pecah tadi kita bulatkan dengan mencari asal masalah, yaitu dengan mendapatkan masalah 12. Kalau terjadi lagi inkisar seperti tadi, pecah lagi karena tidak mungkin 5 dibagi 3, maka di sini terjadi yaitu masalah inkisar.
Untuk mencari masalah supaya bulat kembali karena inkisar, nanti kita ketemu lagi dalam pelajaran selanjutnya, yaitu tetap dalam penetapan bagian, yaitu ada nanti masalah yang disebut dengan tashihul masail, cara membulatkan masalah, cara mencari asal masalah. Nah, insya Allah di lain waktu kita nanti ketemu lagi untuk bagaimana caranya supaya dari yang pecah tadi, walaupun sudah kita dapatkan, sudah kita peroleh hasilnya, bagian untuk anak, bagian untuk bapak, bagian untuk ibu, bagian untuk suami, tapi karena di sini terjadi inkisar, maka kita harus membulatkannya kembali, yaitu dengan cara tasihul masail. Tapi intinya dalam penetapan bagian ini antum sudah dapatkan, yaitu mudah dalam menetapkan bagian-bagian itu. Syaratnya apa? Asal kita tahu siapa yang mendapatkan bagian secara purut, atau siapa saja yang pada masalah itu tergolong dawil purut atau ahlul purut, dan siapa saja dari ahli waris yang ada pada masalah itu termasuk asobah, dan yang terakhir siapa saja yang termahjub dari ahli waris yang ada tersebut. Nah, setelah kita ketahui siapa-siapa saja, baru kita tetapkan bagiannya sesuai purud, lalu kita tetapkan asal masalah dari bagian-bagian yang diterima secara purud mereka tersebut, yaitu dengan cara apa? Dengan mencari kelipatan faktor terkecil seperti apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan yang singkat, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan manfaat untuk antum. Lain kali kita ketemu lagi dalam pelajaran yang lainnya. Bapak minta maaf kalau sekiranya dalam penjelasan ini kurang jelas, karena seharusnya ada bor untuk menetapkan bagian-bagian tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau di kelas kita dapat menjelaskan melalui media papan tulis, sehingga kita dapat menjelaskan lebih gamblang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.